Nah, itu cara berpikirnya tidak runtut dan tidak detail. Tapi jago cari duit. Nah, gitu. Apapun dijual itu jadi sama dia gitu. Jualan terpal, jualan rangka besi, jualan kolam, jualan las-lasan. Wah, itu apa aja jadi sama dia gitu. Ini salut saya sama beliau nih ya. Bahkan pernah jualan produk, nggak usah disebut lah, nggak enak gitu ya. Saya akan menghadirkan sahabat saya, rekan saya, guru saya juga, sekaligus disebut-sebut kami ini saudara kembar. Kebetulan kami berdua ini bergabung di Padepokan Sigura-gura di Jalan Bendungan Sigura, Malang, di Grounded Coaching Business bersama dengan di bawah asuhan gurunda kami yang diambil oleh gurunda kami, Coach Dr. Imam El Fahmi. Beliau banyak mengajarkan kepada kami tentang banyak hal, terutama mentalitas seorang business owner, business leader. Dan kebetulan di kelas ini, di komunitas ini secara tidak sengaja saya ketemu dengan seseorang yang oleh banyak teman disebut-sebut kami mirip, ya, kami saudara kembar. Padahal aslinya sejauh ini kami belum menelusuri silsilah keluarganya, sebenarnya ada nggak sih pertalian darah di antara kami ya. Satunya dari Sulawesi Selatan, satunya dari Jawa Timur ya. Jadi walau-walau kalau ada pertataan tali darah gitu ya. Baik, nah beliau adalah Coach Salim Suharis. Beliau ini coach yang khusus membahas tentang finansial, pendampingannya tentang finansial ya. Beliau ini banyak menciptakan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan masalah keuangan. Juga banyak menciptakan tools-tools aplikasi, tools-tools dashboard yang juga berbicara tentang keuangan. Ya, beliau sangat firm di sini. Apalagi kalau ngomongin tentang keuangan syariah, beliau ini sangat-sangat firm sekali. Beliau adalah Master G Coach. Beliau adalah pengajar tetap di kelas-kelas Grounded Business Coaching di Malang, baik di level GBC-nya, di Grounded Leader Coaching-nya, dan seterusnya di semua kelas-kelasnya beliau di sana. Ya, kenapa saya mengundang beliau, teman-teman sekalian? Karena momen ini, kondisi yang kita hadapi hari ini adalah kondisi yang sesungguhnya membuat kita ini menjadi bertanya-tanya. Sebenarnya ke depan ini mau ngapain ini? Kita harus ngapain nih ke depan ini? Karena situasi menjadi tidak bisa kita baca, tidak bisa, hampir boleh dikata susah untuk diprediksi, susah untuk kita duga-duga, padahal hidup harus tetap berjalan. Saya sendiri kemarin barusan saja tetap membayar gaji penuh semua karyawan saya, di kondisi tidak ada pemasukan. Tapi ya itulah bisnis, harus dipertahankan gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada pemasukan, boleh dikata tidak ada pemasukan, dan tiba-tiba banyak juga pengeluaran harus tetap dijalankan, biaya operasional ya, termasuk gaji, biaya beban listrik, air, dan lain sebagainya ya tetap harus dikeluarkan. Artinya ketika itu harus dikeluarkan ya berarti harus menguras tabungan, harus menguras saving selama ini. Nah, bagaimana caranya agar keuangan itu tetap aman ya, baik keuangan perusahaan maupun keuangan pribadi? Pagi hari ini saya mengundang Coach Salim Suharis untuk bergabung di kelas kita ini. Saya undang, silakan Om Salim. 3, 2, 1. Wey, halo brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kayaknya harus diakui bahwa saya tampilannya lebih ganteng, lebih gagah, lebih cerah, lebih meyakinkan daripada antum pagi ini, brother. Selalu bahagia, selalu berjuang untuk tetap produktif. Amin. Dan selalu optimis. Selalu optimis. Ngomong-ngomong, berat badan naik berapa nih, Coach, selama di rumah? Nah, ini yang menjadikan saya tetap semakin bersemangat, karena ternyata berat badan masih tidak berubah sejak sebelum krisis.
Artinya kita bisa disiplin menjaga berat badan. Begitu ya. Saya harus mengakui saya gagal di program dietnya nih, brother. Agak di rumah kenceng ngunyahnya nih di rumah nih. Lagi di kantor apa lagi di rumah nih, brother? Di rumah. Di rumah, Saya ya. sudah dari tanggal 20 Maret kemarin itu sudah 100% work from home. Sama. Saya kurang lebih tanggal 20 juga. Ini sudah masuk minggu kedua ya, sudah tuntas minggu kedua. Minggu pertama kemarin kondisinya memang masih penyesuaian, masih ada beberapa penyusutan atau penurunan kinerja. Tapi alhamdulillah minggu kedua kemarin teman-teman sudah mulai pincas ya, sudah sesuai dengan target, sudah bisa memenuhi beberapa challenge mingguan. Kayaknya kita mau bakal terus-terusan work from home nih. Sama, saya juga akhirnya dari work from home ini akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata kita semua bisa kerja dari rumah ya. Ternyata hasilnya juga tidak kalah tuh dengan kehadiran di kantor gitu. Kayaknya kita berlanjut aja deh kerja di rumah gitu ya, biar ngirit biaya operasional gitu ya. Baik, kayaknya basa-basi kita udah cukup nih, brother. Dan harus basa-basi banget nih. Harus agak berhati-hati kita di kelas kali ini, tidak boleh over kita, karena ada gurunda kita Coach Dr. Fahmi, Imam El Fahmi di sini. Ada Ustadz Arif juga bergabung. Nah, banyak nih guru-guru kita dan saudara-saudara kita di sini. Kita harus agak jaim-jaim dikit ini, brother ya. Aslinya nggak boleh keluarin. Baik, teman-teman sekalian, Coach Salim Suhari sudah hadir di ruangan ini. Beliau ini teman diskusi yang asik, teman diskusi yang hangat. Saya banyak berdiskusi dengan beliau tentang digital marketing, tentang finansial, tentang teknologi IT ya. Wawasan beliau tentang digital marketing, tentang keuangan, tentang sejarah peradaban Islam, tentang ekonomi syariah, keuangan syariah sangat dalam, sangat detail. Saya banyak diskusi dengan beliau, dan selalu ketika saya ke Malang ketemu dengan beliau, selalu kami tidur satu kamar, diskusi panjang bersama dengan beliau, dan diskusinya ya seputar itu aja gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, insya Allah dalam sesi ini Coach Salim Suharis akan sharing tentang bagaimana sih mengamankan kondisi keuangan kita dalam kondisi agak-agak ya mendekati ekonomi yang lagi istirahat nih kayaknya ya. Kalau kita tidak mau terlalu berlebihan mengatakan bahwa ini lagi mati, lagi mandek gitu ya, ya agak mendekati melambat lah gitu ya. Nah, saya persilakan Coach Salim Suharis, waktu dan tempat boleh berbagi dengan teman-teman sekalian. Dan saya mohon izin untuk kemudian undur diri dulu dari layar teman-teman, tapi saya tetap memantau agar panggung sepenuhnya dikuasai oleh saudara kembar saya, Coach Salim Suharis. Oke, saya tampilkan dulu file materinya, Coach ya. Silakan, Coach Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama untuk berinteraksi, untuk sama-sama menggali dan sama-sama berbagi tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kondisi krisis seperti saat ini. Pada sesi kita kali ini, saya ingin berbagi tentang 4 pertanyaan esensial, 4 pertanyaan yang harus kita mampu jawab agar bisa semakin efektif, semakin efisien, dan semakin produktif dalam kondisi yang seperti saat ini. Kita mulai aja. Oh ya, jadi rekan-rekan kalau mau sharing tentang finansial ya, bisa masuk ke grup Telegram. Di situ ada t.me/dashboard finansial. Silahkan untuk bergabung bagi yang ingin berkomunikasi, diskusi tentang financial management. Baik, kita mulai. Hari ini kita sama-sama sedang menghadapi pandemi ya. Pandemi ini adalah sekolah. Jadi ibaratnya sekolah itu nggak selalu harus formal. Pandemi ini juga sekolah. Tapi yang ngikutin seluruh masyarakat di dunia.
masyarakat, mau itu di daerah yang terpencil, mau daerah yang besar, semua merasakan dan semua ikut menanggung beban dari apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi hari ini kita nggak sendirian, hari ini semua sedang merasakan dan tinggal bagaimana kita bersikap untuk menghadapi hal tersebut. Dalam kondisi tersebut, kita dihadapkan untuk mau berubah apa tidak. Ya. Maka setidaknya dalam fase perubahan ada 4 tahap yang bisa jadi kita nggak bisa move on. Jadi tahap pertama kita menolak, nggak mungkin lah ini hanya terjadi di Cina, nggak mungkin terjadi di negara kita. Ya, begitu tanggal 2 bulan Maret diumumkan ada 2 orang yang positif COVID-19, maka kita mulai marah, kita mulai emosi, kita mulai melihat bahwa bagaimana nih kebijakan pemerintah yang selalu meremehkan sampai H-2 masih menantang lembaga-lembaga pendidikan di negara lain untuk bisa membuktikan bahwa ada COVID-19 di Indonesia. Namun ternyata nggak lama setelah itu Indonesia sudah mengalaminya. Nah, disinilah terjadi pergolakan. Ada yang bisa cepat bergerak, ya, dari marah, kemudian lantas kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu exploring. Tapi ada yang berhenti di marah, yang akhirnya menyebabkan depresi, menyebabkan tidak mampu untuk move on, tidak mampu untuk bergerak. Akhirnya melihat masa lalu terus, andaikan begini, andaikan begini, andaikan begini, yang membuat dia tidak bisa produktif. Akhirnya menyesali, lalu kemudian merenung, akhirnya kemudian melamun. Nah, kemudian ya udah over capacity, akhirnya masuk rumah sakit jiwa misalnya. Nah, disitulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke tahap exploring. Di tahap exploring ini kita mulai bersedia untuk belajar. Apaan sih COVID-19 itu? Apaan sih cara untuk mengantisipasinya? Bagaimana informasi yang ada di luar? Bagaimana perubahan-perubahan yang sudah terjadi lebih dahulu? Kita mulai exploring. Dan setelah itu kemudian kita mulai masuk ke tahap bisa menerima. Dan bisa menerima berarti bergerak terus ke depan, mencari solusi, bergerak di area-area celah sempit yang di sana kita dapat menghadirkan keuntungan dari adanya keberuntungan. Kita lanjut. Oleh karena itu, maka dalam kondisi seperti saat ini kita bisa menggunakan strategi turn around, ya. Setidaknya ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ya, leadership management. Nah, leadership manajemennya mulai diperhatikan, mulai dihadirkan. Yang kemarin mungkin tidak terlalu terasa, hari ini sangat dibutuhkan kehadirannya. Yang tadinya tim dalam kondisi berjalan tanpa kendali secara maksimal, hari ini diuji untuk membuktikan apakah kita benar-benar seorang leader atau kita ya begitu-begitu aja. Dalam kondisi normal kita masih bisa bergerak, berjalan, namun begitu tim sudah mulai resah, sudah mulai gelisah, maka kita justru panik lebih dahulu. Jadi ibarat ada segerombolan, ya, ibarat pasukan Nabi Musa, rombongan Nabi Musa, itu orang-orang di belakangnya sudah panik luar biasa. Di depan ada laut, di belakang ada rombongan pasukan dari Fir'aun yang sedang mengejar. Itu orang-orang rombongan di bawah Nabi Musa itu sudah mulai kacau balau, bahkan sudah mulai menyalah-nyalahkan Nabi Musa. Nah, disitulah Nabi Musa bisa melihat, bisa menghadirkan, bisa menunjukkan sebuah leadership, menenangkan timnya sambil terus berharap kepada Yang Maha Kuasa. Apakah dikira pada saat itu Nabi Musa dalam posisi yang ngerti? Enggak juga.
Nabi Musa juga dalam posisi yang bingung menghadapi ini gimana nih, mau dibawa kemana nih, sehingga akhirnya tawakalnya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan, dan pertolongan itu datang, maka laut yang berada di depan Nabi Musa akhirnya dibuka. Bayangkan jika Nabi Musa pada saat itu ternyata juga panik, akhirnya bagaimana tuh rombongan sebegitu banyak yang dibawa oleh Nabi Musa. Leadership and management. Manajemen juga mulai diperhatikan, mulai ditata, mulai dievaluasi mana yang kurang, mana yang perlu harus dibenahi, mana yang selama ini perlu diganti. Nah, ini kita bisa fokus di leadership and management. Yang kedua di financial management, yang insya Allah dalam 10-20 menit ke depan saya akan mencoba untuk menggali dari salah satu sudut pandang. Yang ketiga adalah terkait marketing and sales. Jadi namanya bisnis harus bisa jualan, tentu strategi marketing and sales-nya juga harus dihadirkan. Maka kalau tanya yang nomor 3, bisa tanya sama saudara kembar yang tadi, Mas Suryadin Laudang. Dia pakar di bidang marketing dan sales ya, bisa jualan dengan berbagai cara, berbagai kondisi. Yang tadinya nggak mungkin laku jadi laku, yang tadinya belum tentu bisa dijalankan, bisa dijalankan. Nah itu di kamar sebelah tuh ahlinya. Nah sekarang kita coba masuk ke yang nomor 2. Ada 4 pertanyaan yang harus kita jawab, dan dengan mampu menjawab pertanyaan itu, insya Allah kita akan lebih clear di dalam memahami apa yang sedang kita rasakan saat ini. Yang pertama adalah pertanyaan, seberapa aman sih penghasilannya? Seberapa aman sih penghasilannya? Kita bisa lihat ini ya. Sebentar. Ya. Pertama harus kita evaluasi kembali, market kita targetnya siapa? Nah, dalam kondisi hari ini, apakah market kita benar-benar down, ataukah masih bisa dipilah, masih bisa dipilih, mana yang sebenarnya masih memungkinkan, mana yang sebenarnya masih bisa kita upayakan untuk dapat menghasilkan penjualan. Kita gali lebih jauh, kita observasi, kita audit market kita seperti apa. Lalu kemudian kita menanyakan juga, apakah market kita saat ini itu masih membutuhkan produk yang kita jual apa tidak. Jadi produk kita ini menjadi problem bagi dia atau tidak. Nah di situ kita akan lebih jauh menggali, sebenarnya produk saya ini manfaatnya kemana sih, solusi dari problem yang seperti apa sih. Nah itu bisa kita gali lebih dalam kondisi yang seperti ini. Harus tajam mengamatinya, harus tajam menganalisanya. Yang berikutnya lagi adalah target market alternatifnya ada enggak? Kita punya produk, mungkin hari ini biasa kita jual dalam segmen tertentu, ya. Mungkin hari ini ternyata ada segmen lain yang memungkinkan untuk kita himpun, untuk kita gali. Apakah mereka berpotensi menjadi market kita? Yang berikutnya lagi adalah bagaimana cara mengakses target market kita. Cara mengaksesnya bagaimana? Di situ kita harus mendalami. Nah, yang berikutnya, ini market yang dalam kondisi belum tentu bisa aman. Nah, gimana cara merawatnya, cara membangun relasionalnya, agar mereka tetap bersedia, berkenan untuk membeli produk kita. Nah, disinilah setidaknya ada 5 poin ya di pertanyaan yang pertama, dan bisa dikembangkan secara lebih dalam lagi. Ini untuk memastikan kalau memang ternyata kondisi penghasilannya aman, kondisi pendapatannya aman, tentu akan berbeda solusinya jika kondisi penghasilannya bermasalah, penjualannya drop, bahkan stop sama sekali. Itu akan memiliki cara penanganan yang berbeda, tidak bisa disamaratakan. Asumsi terjadi penurunan sekitar 50-70%, yang tersisa tinggal 30% misalnya. Nah, di situ kita bisa melihat, nah,
Sehingga dengan kondisi tersebut kita bisa masuk ke pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua adalah seberapa mampu kita mengalokasikan. Seberapa mampu kita mengalokasikan, setidaknya dapat kita lihat di poin-poin seperti ini. Oke. Yang pertama, nah ini yang saya sebut sekolah itu di sini nih. Tadinya kita bisnis, jualan oke-oke aja, jualan lancar-lancar aja gitu ya. Sehingga selama masih ada perputaran uang, kita biasanya mengabaikan finansial. Yang penting kan bisa jualan, sehingga finansial di nomor sekian kan. Yang penting bisa bayar gaji pegawai, yang penting bisa belanja persediaan lagi, yang penting bisa bayar tagihan supplier, maka finansial seringkali diabaikan. Hari ini kita sekolah nih, kita sekolah dalam kondisi serba penuh tantangan seperti ini, maka alat kontrolnya harus benar-benar kita kendalikan. Ini analoginya begini, kalau saya mengendarai kendaraan di jalan tol yang relatif lurus, yang relatif jalannya lengang gitu ya, kayak misalnya Surabaya ke Jakarta melalui jalur tol dari Surabaya melewati Mojokerto, ya sampai di Ngawi nggak begitu rame, nggak begitu lancar, jalannya relatif lurus. Itu dengan kecepatan 100 km per jam pun kita sambil ya mengendalikannya sambil lalu gitu ya, sambil tidak terlalu fokus pun mungkin masih aman walaupun tidak saya anjurkan. Tapi kalau misalnya kondisi sudah berbatu, ya, kondisi off-road, banyak lubang, jalannya sempit, lalu kemudian kita harus lebih awas, kita harus lebih memperhatikan, kita harus lebih mengukur kemampuan kita. Nah, disitulah pertanyaan yang kedua, kita bicara tentang mengalokasikan. Mengalokasikan, kita harus ngerti aset kita ini apa aja. Aset yang tujuannya dipakai untuk mencapai penjualan itu apa aja. Besarnya berapa? Ada kasnya seberapa? Ada piutangnya sebanyak apa? Ada inventorinya sekompleks apa? Semenggunung seperti apa? Lalu kemudian ada aset-aset yang lain ya, aset tetapnya bagaimana? Lalu kemudian ada intangible asset yang selama ini kita tidak ukur, itu besarnya seberapa. Nah, di situ kita hadirkan data secara lebih lengkap, sehingga kita bisa mengukur, kita bisa menghadirkan perhitungan. Ketika aset-aset yang ada terjadi penurunan, kita segera memaksimalkan strategi agar supaya penurunan tadi bisa pelan-pelan kita naikkan dengan mengamati, mengevaluasi aset yang kita miliki. Lalu kemudian kita juga punya kewajiban. Ada kewajiban ke supplier, ada kewajiban ke internal, ada kewajiban operasional yang belum terbayarkan, ada juga kewajiban jangka panjang, cicilan, dan lain sebagainya. Ada juga DP customer yang belum kita follow up aktivitas pelayanannya, itu semua masuk dalam kewajiban. Lalu kemudian ada modal, berapa modal yang kita hadirkan, berapa modal yang dihadirkan dari laba ditahan, berapa dari laba yang sedang berjalan. Di situ kita harus pahami komposisinya. Pahami komposisinya berarti kita harus ngerti berapa persen sih ukuran masing-masing akun tersebut. Kas itu berapa persen dari total aset kita. Piutang berapa persen dari total aset kita. Lalu kemudian inventory berapa persen dari total aset kita. Dengan kita mengerti, akhirnya kita bisa membuat kebijakan. Oh, nanti kalau gitu ini kita ulur sampai di sekian persen. Ini kita tahan sampai di sekian persen. Kita bisa membangun strategi dengan memahami proporsi antara aset, kewajiban, dan modal. Semuanya ada di neraca. Jadi kalau teman-teman hari ini belum punya neraca, ayo deh. Ini saatnya belajar, ini saatnya untuk menggali, ini saatnya untuk mencari tahu. Mumpung bisa jadi produktivitas menurun, aktivitas menurun, waktu lebih banyak luang. Maka bisa dipakai untuk belajar sambil menunggu
sambil memikirkan solusi, sambil menunggu masa pandemi ini bisa berakhir, kita udah siap. Begitu nanti, ibaratnya ini kita lagi dalam kurungan nih, begitu kurungan dibuka, kita bisa lari kencang, tapi dengan parameter yang lebih siap, dengan alat kontrol yang lebih siap, dengan strategi perancangan, proyeksi yang lebih siap. Yang kedua adalah kita harus memahami antara pendapatan dan beban. Dari mana pendapatan kita? Untuk apa beban-beban kita? Yang ketiga, pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai keliru antara pendapatan sama beban, itu berbeda dengan pemasukan dan pengeluaran. Kalau pendapatan dan beban, kita bicara tentang laba rugi. Kita bicara tentang bagaimana menghadirkan keuntungan, menghadirkan profit bagi perusahaan. Sementara kalau pemasukan pengeluaran, kita bicara tentang bagaimana menghadirkan cash flow untuk perusahaan kita. Ada uang masuk, ada uang keluar. Itu berbeda dengan pendapatan dan beban, karena dalam jual beli tidak selalu barang yang kita terima dari supplier diimbangi dengan uang yang keluar ke supplier. Jadi pertukarannya ada yang langsung tunai, barang kita dapatkan, uang kita keluarkan, ada yang barang dapat duluan, lalu kemudian uang dibayar belakangan. Ada yang uang dibayar duluan, kemudian barang dibayar belakangan. Karena waktu pergerakan yang tidak, waktu pertukaran yang tidak bersamaan inilah menyebabkan terjadinya aktivitas utang atau piutang. Nah, di situ pendapatan dan beban nggak mikirin itu. Pendapatan dan beban tidak memikirkan urusan utang dan piutang. Yang memikirkan urusan utang piutang adalah urusan pemasukan dan pengeluaran. Kalau pemasukan mendahului daripada aktivitas pendapatan, maka dia menjadi kewajiban. Kalau pemasukan lebih lambat daripada aktivitas pendapatan, maka dia menjadi piutang. Kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Kalau nanti ingin tanya, boleh. Yang berikutnya lagi, kita harus mengerti tentang proyeksi cash flow. Jadi, bagaimana proyeksi cash flow kita ke depan, dalam 1 bulan ke depan, dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Kita harus mengerti dan harus memahami. Jangan sampai hari ini kita nggak peduli sama proyeksi. Hari ini kita lagi sekolah nih, yang tadinya nggak memikirkan proyeksi secara detail gitu ya. Sekarang harus lebih memikirkan. Untuk kondisi masuknya dari mana, untuk kondisi cash kita hari ini ada berapa, lalu kemudian untuk keluarnya kemana. Jadi masuk dari mana, masukinnya sebesar apa kapasitas kita, keluarnya kemana. Nah, disitulah kita harus mempersiapkan. Dalam kondisi krisis, kita harus mengulur nafas kita dengan tidak terlalu banyak bertingkah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tenggelam gitu ya, makin banyak gaya, makin tenggelam. Jadi nafas ditahan sedemikian rupa supaya umurnya lebih panjang sampai ada pertolongan. Pertolongan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perubahan, dalam bentuk pandeminya udah berakhir, dalam bentuk kebijakan pemerintah, dalam bentuk ide-ide baru, ya, atau dalam bentuk yang lain, dalam bentuk min haitsu la yahtasib. Yang penting kita harus berjuang agar supaya nafas kita bisa lebih panjang daripada sebelumnya. Kalau yang sebelumnya banyak gaya, nafasnya cepat habis. Tapi hari ini kita harus efisien. Kita harus menahan agar nafas yang keluar cuma sedikit demi sedikit agar kita bisa bertahan lebih lama. Nah, disitulah proyeksi sangat amat dibutuhkan. Kita mana yang perlu untuk kita reschedule, mana yang perlu kita hilangkan, mana yang perlu kita kurangi. Itu nanti juga dikembangkan dalam cost killer strategi. Cost killer strategi itu jurusnya yang pertama, temukan sumber pengeluarannya, sumber cost-nya, ya, sumber bebannya, sumber bebannya ditentukan. Beban itu mana aja. Lalu yang kedua, tentukan tindakan untuk mengeliminasi atau mengurangi. Ada 4 tindakan kalau menggunakan strategi. Yang pertama adalah menghadirkan kebijakan, ya, menghadirkan sesuatu untuk menurunkan beban. Misal gaji pegawai, gimana nih nuruninnya? Maka yang pertama, hadirkan sesuatu. Berarti yang tadinya nggak ada menjadi ada. Bikin keputusan baru, bikin kebijakan baru, bikin aturan baru,
menghadirkan alat bantu baru. Ya, jadi yang tadinya nggak ada menjadi ada. Nah, itu didefinisikan. Yang kedua, menambah dari yang ada menjadi lebih banyak. Misalnya menambah kapasitas, menambah ruang, menambah pintu masuk dan lain sebagainya. Ya, artinya strateginya adalah menambah. Yang ketiga adalah mengurangi. Jadi yang ketiga adalah mengurangi. Kurangi apa? Untuk sumber biaya tersebut apa yang harus dikurangi agar supaya bisa menurunkan angka dari beban yang harus kita tanggung. Yang keempat, menghilangkan. Jadi tambahkan, ya, pertama hadirkan, kedua tambahkan, ketiga kurangi, keempat hindari atau hilangkan. Kalau bahasa Inggrisnya create, rise, ya, kemudian reduce, kemudian bisa di eliminate. Jadi CRRE. Nah, itu namanya create, rise, reduce, eliminate. Nah, 4 bentuk strategi tersebut dihadirkan agar supaya bisa menurunkan beban biaya. Menurunkan di sini bisa 2 makna. Yang pertama, menurunkan nilainya. Berarti dari yang 100 menjadi 70. Dari yang 1 juta menjadi 800.000. Dari yang 1 miliar menjadi hanya 800 sampai 700 juta. Sehingga prosesnya adalah menurunkan dengan parameter pendekatan value. Yang kedua, menurunkan dengan pendekatan proporsi. Yang tadinya gaji pegawai dari 30%, bagaimana supaya bisa 25%. Yang tadinya biaya operasional 20%, bagaimana bisa menjadi 15%. Nah, jadi tinggal dipilih strategi mana yang mau dipakai, mau menurunkan dalam bentuk value atau mau menurunkan dalam bentuk proporsi. Dengan 4 pendekatan tadi. Yang pertama adalah create, yang kedua adalah rise, yang ketiga adalah reduce, yang terakhir adalah eliminate. Masing-masing harus dihadirkan, direncanakan. Nah, disitulah kita mengalokasikan. Dengan ini, maka kita akan lebih siap untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah seberapa mampu mengendalikan. Tadi sudah merencanakan, mengalokasikan, sekarang bagaimana mengendalikan? Mengendalikan apa yang akan disampaikan berikut ini. Ya, mengendalikan pintu keluar kas. Misal ya, analoginya masih di jalan tol. Misal nih, dalam kondisi normal ada 4 ruas yang kita buka. Ya. Maka mereka bisa keluar dengan mudah. Ya. Tujuannya apa? Agar aktivitas lebih cepat. Namun suatu ketika ada kondisi yang mengharuskan ada pemeriksaan. Dengan pemeriksaan maka solusinya adalah bagaimana caranya agar pintu yang 4 tadi dikurangi menjadi 3, menjadi 2, atau bahkan cukup 1. Sehingga kendaraan yang melalui pintu keluar tadi akan lebih optimal dikontrol satu persatu. Mana yang sebenarnya masih bisa kita tahan nih? Mana yang sebenarnya masih bisa kita evaluasi ulang, apakah harus kita keluarkan hari ini atau bisa kita tunda lagi. Nah, di situ pintu keluar kasnya kita perketat, kita kendalikan. Artinya, benar-benar harus ada orang yang memiliki disiplin tinggi agar supaya uang yang keluar itu jangan sampai asal keluar. Benar-benar dijaga. Ingat, nafas harus diperpanjang. Karena kita nggak tahu nih, apakah sampai Juni, apakah sampai Juli, atau bahkan bisa sampai September, Oktober. Kita nggak tahu sampai seberapa lama. Maka nafasnya harus diperpanjang. Nah, untuk memperpanjang nafas jangan asal keluar. Jangan dari semua lubang keluar. Harus ditahan sedemikian rupa. Namun, jangan sampai mendolimi orang lain. Jadi, nahan itu bukan berarti lantas tagihan supplier nggak dibayar gitu ya, dikejar-kejar hilang, jangan gitu. Tagihan pegawai, bayaran pegawai nggak dibayar, nggak disampaikan. Kalau memang nggak mampu bayar, ya sampaikan apa adanya. Bagaimana mereka menyikapi ini, jangan sampai
demi supaya napasnya tidak keluar, demi supaya napasnya lebih panjang, akhirnya justru malah mendolimi orang lain. Nah, ini akan menjadi tidak berkah. Yang kedua adalah strategi piutang. Hari ini kita coba amati lagi piutang kita. Apakah kita bisa mengendalikan piutang-piutang tersebut? Apakah kita harus mencairkan atau justru malah menambah piutang? Loh, kok bisa menambah piutang, Pak? Lawang kondisi kita lagi nggak menarik. Nah, piutang dihadirkan dari mengubah inventory. Selama inventory, dia tidak bisa bergerak menjadi penjualan kalau memang ternyata penjualan itu tidak maksimal. Nah, akhirnya mengendap di inventory. Nah, pintunya bagaimana? Dijual. Dijual dengan cara apa? Maka kita bisa memilih cara piutang. Dalam kondisi ini, misalnya kita menjadi prinsipal, bisa jadi kita melonggarkan tempo pembayaran. Daripada barang mengendap di gudang nggak terjual, kita beri kesempatan para distributor, para agen untuk bisa menjual dengan kondisi mereka. Kondisi mereka bagaimana? Mereka juga sama, kondisinya lagi berusaha untuk memikirkan solusi penghasilannya. Maka disitulah potensi piutang bisa meningkat, bisa juga kita turunkan dengan menagih piutang-piutang yang sudah ada. Nah, strateginya bagaimana? Jangan sampai dalam kondisi seperti ini, akhirnya kita malah ngejarin piutang, akhirnya malah para mitra-mitra kita, ya, para distributor kita, para agen-agen kita justru malah semakin tidak mampu untuk menghadapi, justru akhirnya marah mereka mati di tengah jalan, kita nggak punya pasukan lagi di ujung tombak yang di depan. Tapi bukan juga berarti kita makin leluasa memberikan fasilitas piutang. Sudah ambil barang, bukan begitu. Karena belum tentu juga barang yang dilepas penjualannya akan laku. Kecuali kalau itu langsung ke end user. Ke end user pun kita bisa memberikan kesempatan piutang kalau memang inventory kita benar-benar dalam posisi menumpuk. Jadi kalau disuruh bertanya, misalnya bagaimana, mana yang lebih dipilih antara piutang atau inventory, maka jawabannya di pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana memproyeksikannya. Yang berikutnya lagi jawabannya di pertama tadi, aman nggak penghasilannya. Nah, di situ saling terkait satu sama lain. Jadi nggak bisa lantas, oh kalau gitu barangnya di gudang saya lepas semua. Belum tentu juga jadi solusi, maka di situ perlu penggalian lebih dalam. Namun bukan berarti juga harus jual tunai, nggak harus begitu juga. Karena ini adalah strategi, maka prosesnya tidak bisa didefinisikan secara general, tapi harus digali lebih dalam bagaimana kondisinya. Kalau terlalu saklek juga malah akan berbahaya. Ya, ibarat orang dalam posisi mau tenggelam, itu kalau terlalu kaku juga malah akan susah yang menyelamatkan. Jadi dia harus agak rileks, harus lebih fleksibel, sehingga yang menyelamatkan akan lebih mudah. Tapi juga nggak boleh kebanyakan gaya. Bisa-bisa yang menyelamatkan juga akan ikutan tenggelam, gara-gara si yang ditolong ini gerakannya menjadi tidak terkendali. Yang berikutnya adalah strategi profit melawan OCF. Hari ini kita lebih memprioritaskan mana? Mau cari untung atau mau cari duit? Yang kadang-kadang dua-duanya bisa berjalan seiring sejalan, kadang-kadang harus saling mengalahkan. Kadang-kadang kita harus mengutamakan profit mengalahkan OCF. Kadang-kadang kita harus mengutamakan OCF, tapi profitnya jadi kalah. Nah, hari ini bagaimana nih? Hari ini yang penting bisa jualan, harga diturunin, profit kita nggak dapat nggak apa-apa misalnya, tapi yang penting dapat duit, itu akan lebih menarik. Hari ini barang kita lepas dalam kondisi rugi, yang penting bayar tunai misalnya, itu juga menarik. Nah, di situ strategi profit versus OCF-nya bagaimana, itu juga harus digali, harus dirumuskan supaya bisa menghadirkan cara terbaik untuk berjuang keluar dari krisis seperti ini. Yang berikutnya lagi dashboard finansial, dashboard cash flow khususnya. Gimana, punya nggak hari ini? Tabel yang bisa kita kontrol setiap saat, entah itu dalam bentuk file Excel, entah itu dalam bentuk papan tulis, entah itu dalam bentuk software. Punya nggak kita terhadap alat bantu tersebut? Kemarin-kemarin kita nggak punya, nggak apa-apa, masih bisa dikira-kira. Hari ini
Nah, coba kita bisa memastikan ada nggak? Kalau nggak ada, segera bikin. Mahal, Pak. Bisa murah, bisa mahal, tergantung kita mau bikin seperti apa. Bahkan bisa nggak bayar sama sekali. Ambil kertas, tulisin, kotak-kotak, lalu kemudian kasih sticky note, ya. Sticky note-nya juga bisa dari yang sisa-sisa. Kalau nggak bisa kayak gitu, pakai pensil, nanti dihapus, pakai pensil dihapus. Yang penting ada cara untuk menghadirkan dashboard. Yang berikutnya lagi adalah koordinasi rutin. Komunikasi dijaga. Yang tadinya kurang komunikasi, kalau bisa sekarang benar-benar tim yang kita miliki harus ada dalam satu frekuensi. Jangan sampai mereka berjalan sendiri-sendiri, jangan sampai mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri, akhirnya justru malah membahayakan perjalanan kita. Kita lagi disekoci, dalam posisi lagi galau, ya, lalu kemudian ada tim kita yang justru malah bikin kegiatan-kegiatan yang justru membahayakan kita semua. Maka di situ koordinasi rutin harus kita hadirkan, harus kita pertahankan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, seberapa mampu untuk tetap produktif? Hari ini orang merasakan menurun produktivitasnya. Tapi setelah itu tidak mampu memikirkan bagaimana agar caranya tetap produktif. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa kita lihat, ya. Oke. Tadi malam di CCG, ya, kamera to kamera grounded yang dijalankan, yang diselenggarakan oleh Eminet, ada salah satu guest speaker dari Barcelona, Spanyol. Beliau bercerita tentang kondisi yang terjadi di sana dan bercerita pula tentang bagaimana ketika perusahaan harus pivot ngurusin yang lain. Ternyata di sana nggak segampang di sini. Kalau di sini hari ini kita bisa pivot sewaktu-waktu pemerintah memberikan kelonggaran, bahkan tidak diperhatikan. Kalau di sana susah. Di sini kita harus lebih bersyukur bahwa ternyata di sini dengan ketidaktertiban itu malah akhirnya lebih mudah kita untuk lincah bergerak dibandingkan ada aturan macam-macam yang menggawangi kita. Hari ini yang tadinya bisnis travel bisa berubah jadi tukang jualan jamu, tukang jualan rempah-rempah. Hari ini yang tadinya bisnis jasa, tiba-tiba bisa berubah menjadi jualan botol, jualan hand sanitizer, kayak gitu-gitu. Itu di sini biasa, tidak ada masalah. Itu strategi pivot. Gimana? Bisa bikin strategi pivot nggak? Agar supaya tim kita tetap produktif secara maksimal. Mereka yang tadinya dalam posisi putus asa, tiba-tiba ada kegiatan, tiba-tiba ada kesempatan untuk tetap bisa memutar ekonomi mereka. Bisa tetap membuat agar kehidupan tetap bisa terjaga. Nah, di sini harus kita lakukan. Bagaimana bisa melakukan pivot. Tapi pivot juga nggak boleh asal-asalan. Karena bisa-bisa bukannya cari untung, malah dapat buntung. Nah, itu harus kita amati, harus kita perhatikan, harus kita gali, kita evaluasi lebih mendalam. Di situ strategi pivot. Yang kedua, Pak, nganggur nih Pak, ada menurun kegiatan. Ya udah, dapat kita pakai untuk membenahi organisasi perusahaan. Tadinya SOP nggak punya, tadinya job desk nggak ada, tadinya struktur organisasi tidak jelas, tadinya KPI nggak punya. Nah, di sini ada waktu agak longgar, ya Pak, kami makan tabungan Pak, tapi tim tetap produktif. Ya udah, dipakai untuk membenahi organisasi perusahaan. Yang ketiga, merumuskan strategi pasca pandemi. Pandemi ini pasti kelar, pasti berakhir, badai pasti berlalu. Tinggal nanti ketika sudah berakhir masa pandemi, kita mau ngapain? Apakah kita akan tetap bekerja dengan cara yang sama dengan yang sebelum pandemi? Hari ini orang dipaksa untuk menggunakan media online. Hari ini orang dipaksa untuk membangun cara-cara yang lebih efisien. Hari ini orang dipaksa untuk melakukan perubahan. Dan begitu pandemi ini berakhir, maka perubahan itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Dengan kondisi begitu, kita mau jualan dengan cara yang sama di bulan Januari, tentu tidak akan menarik lagi.
nggak akan seperti itu. Kita harus juga ikutan bergerak, kita harus ikutan berubah. Oleh karena itu hari ini kita bisa melihat nih, dengan adanya pandemi ini kira-kira apa aja yang berubah, kira-kira apa aja yang akan terjadi perubahan di masyarakat, di kondisi sosial, di kondisi budaya, di kondisi ekonomi, di kebijakan, dan lain sebagainya. Nah, perubahan itu otomatis harus kita sikapi dengan bagaimana nih kita nyiapin strateginya. Tim banyak yang menurun produktivitasnya, kita pakai untuk nyiapin. Yang ini juga sama dengan cara makan tabungan. Jadi tetap irit ya, tapi produktif. Yang berikutnya lagi adalah mengurangi kapasitas. Kapasitas dengan berbagai macam jenisnya kita kurangi, sehingga kalau kapasitasnya menurun, berarti resource-nya menurun, hasilnya masih bisa dipertahankan. Nilai produktivitas akan tetap terjaga. Produktivitas ada 3. Yang pertama, bagaimana dengan resource yang ada meningkatkan hasil. Yang kedua, bagaimana dengan hasil yang dicapai menurunkan resource. Yang ketiga, bagaimana dengan hasil yang meningkat resource-nya turun. Itu produktivitas. Jadi mau pilih yang mana? Nah, yang di keempat ini kita menurunkan resource. Resource-nya dikurangi, kegiatannya dikurangi, maka dengan hasil yang tetap atau hasil yang menurun dikit, nilai produktivitasnya akan tetap berhasil dijaga. Yang kelima, opsinya adalah menghentikan operasional. Nah, dari aktivitas ini kita bisa evaluasi mana yang lebih cocok untuk bisnis yang sedang kita jalani. Demikian 4 pertanyaan mendasar yang harus kita mampu jawab, yang harus kita mampu gali ya dalam kondisi seperti saat ini. Kita nggak bisa lagi asal jualan, kita nggak bisa lagi asal beraktivitas. Yang tadinya masih aman-aman aja, hari ini kita harus menghadapi suasana yang penuh tantangan. Maka kita harus lebih clear di dalam mendefinisikan bisnis kita. Ini kesempatan kita untuk belajar lebih jauh, bagaimana membangun strategi-strategi agar lebih terukur, lebih terencana, dan lebih maksimal lagi. Demikian Mas Suryadin Laudang untuk pagi ini ya, masih pagi ternyata, yang bisa kita sampaikan. Nanti bisa dikembangkan dengan tanya jawab. Silakan, tersuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih, brother. Menarik. Ini ulusannya ini yang saya suka nih dari brother saya yang satu ini, paparannya itu selalu detail dan runtut gitu ya. Ini memang sih orang-orang dengan karakter wajah ganteng seperti kami berdua ini memang cara berpikirnya berbeda ya dengan teman-teman yang nonton di sini pastinya gitu ya. Apalagi yang itu siapa nih? Ini ada Viton Sinoda yang sudah ternoda gitu ya. Nah, itu cara berpikirnya tidak runtut dan tidak detail. Tapi jago cari duit. Nah, itu apapun dijual itu jadi sama dia gitu. Jualan terpal, jualan rangka besi, jualan kolam, jualan las-lasan. Wah, itu apa aja jadi sama dia gitu. Nih salut saya sama beliau nih ya. Bahkan pernah jualan produk, nggak usah disebut lah, nggak enak gitu ya. Baik teman-teman sekalian yang sudah hadir nih, lumayan banyak yang nonton pada pagi hari ini. Luar biasa, sharingnya tinggi sekali. Teman-teman sekalian yang nonton boleh kalau ada yang pengen bertanya, ada yang pengen diskusi dengan sangat leluasa saya persilahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Yang pengen bertanya silahkan. Silakan kirim di kolom komentar dan nanti akan kita tampilkan di sini ya. Ya, saya pengen tanya nih sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan dari yang lain juga yang dititipkan ke saya. Dalam kondisi seperti ini, teman-teman yang punya saving, punya simpanan di bank, apakah lalu kemudian itu harus ditarik dalam bentuk cash money dan kemudian disimpan di rumah aja? Gimana sarannya, Coach? Ya, langsung dijawab apa gimana nih? Langsung aja. Oke. Dalam kondisi sekarang, saya belum menemukan adanya potensi rush ya.
Ya. Artinya itu ada penarikan besar-besaran dari masyarakat untuk kemudian bisa digunakan, ya diambil. Jadi gini, ini agak sedikit ngeri kalau kita bicara ras, karena kondisi uang tunai dalam bentuk kertas itu lebih sedikit daripada kondisi uang akumulasi. Jadi ada berapa triliun uang rupiah itu nggak semuanya ada kertasnya. Ya. Gitu. Sehingga yang kedua, kan kita ngerti yang namanya fractional reserve ya. Fractional reserve itu bank itu bisa menciptakan piutang dari utang. Nah, jadi kerennya di situ tuh. Piutangnya jadi debit, tapi kreditnya bukan dalam bentuk cash. Jadi mereka ngasih pinjaman, kan jadi piutang tuh. Oke. Bukan dalam bentuk cash, jadi cashnya nggak dikredit, tapi justru utangnya di debit. Utang di debit dalam bentuk tabungan nasabah. Jadi mereka ngasih pinjaman, tapi kemudian jadi kreditnya itu terjadi bukan di cash, tapi di utang. Lu kok bisa memberi piutang dengan utang? Mereka ngasih piutang, tapi duitnya nggak keluar. Mereka cuma ngasih angka aja di rekening mereka. Contohnya kayak Mas Suryadi ngutang ke bank apa gitu ya. Ya, Kan dapatnya bukan dalam bentuk uang kan, tapi dalam bentuk. Oke. Nah, artinya tidak semua piutang yang dihadirkan oleh bank itu harus mengkredit cash mereka, tapi mereka mengkredit hutang mereka. Nah, yang seperti inilah yang menimbulkan fractional reserve. Nah, fractional reserve itu fractional reserve itu apa? Mengendalikan kondisi makronya tidak terjadi huru-hara ya, maka orang akan cenderung tidak menarik tunai. Mereka tetap mempertahankan aktivitas yang sifatnya non tunai. Mereka bertransaksi non tunai sehingga tidak harus mengambil uang tunai pada saat itu. Tapi kalau mau mengambil uang tunai untuk diubah menjadi aset yang lebih istilahnya untuk ini misalnya gini nih. Kita nggak yakin ya apakah Indonesia akan hancur dalam waktu dekat, tapi kita juga nggak yakin apakah Indonesia akan selamat. Nah, misalnya kayak gitu. Rupiah hari ini 17.000 per US dollar, maka yang beruntung adalah yang ketika rupiah masih 13-14 itu udah langsung dikeluarin tuh duitnya, diganti dengan aset yang beneran dalam bentuk emas atau dalam bentuk yang lain. Karena begitu terjadi peningkatan nilai dolar, rupiahnya menurun, maka nilai rupiah itu langsung akan terkoreksi. Hari ini kita punya uang semakin turun nilainya, sehingga kalau diambil sekarang pun kalau udah nggak naik lagi, ya rugi. Diambil sekarang beli emas gitu ya, ternyata rupiahnya tetap di 17.000. Begitu nanti kondisi makin stabil, rupiah bisa naik lagi ke angka 15. Rugi dibeliin emas sekarang. Tapi kalau misalnya kondisi ekonomi makin parah, ternyata pemerintah masih tetap isu delay sore tempe seperti hari ini ya, tidak menutup kemungkinan. Maka kalau memang yakin itu, dari dana yang ada diambil separuh yang kira-kira masih bisa misalnya gini, saya punya misalnya katakanlah 100 juta. 100 juta untuk hidup dalam waktu 2 bulan yang akan datang, itu kita bisa di angka misalnya 10 jutaan misalnya. Berarti 10 juta selama 2 kali berarti 20 juta. Lalu kemudian kita bikin spare-nya sekitar 100% ya, jadi sekitar 20 juta lagi berarti 40 juta. Masih ada 60 juta. 60 jutanya bisa diambil, ditukar sama emas. Bisa begitu. Oke. Saya lanjutkan pertanyaannya. Brother, ada kalau pembacaannya panjenengan ini antum nih, tentu kan juga mantan aktivis nih gitu ya, tidak buta-buta amat juga lah dengan peta politik begitu. Ada kemungkinan nggak krisis moneter yang terjadi di tahun 98-99 itu akan berulang pada kondisi saat ini? Ada kemungkinan nggak? Kalau saya sih sampai sejauh ini mempelajari pergerakan makro ya, itu kayaknya sih enggak. Karena berbeda bro.
antara Ya. 98 2008 itu bukan krisis yang sedang kita alami seperti sekarang. Hmm, hmm. 98 itu krisis di moneternya sendiri. Jadi yang sakit itu moneternya. Ya, tapi kan kalau itu kan sakit moneternya, artinya yang banyaknya menjangkau kelas atas gitu ya. Nah hari ini kan kondisi pelambatan ekonomi ini, UMKM sektor non formal yang kecil-kecil pun kena imbasnya gitu. Ini gimana nih pembacanya panjangan, Coach? Ya artinya gini, memang benar. Perbedaannya yang tadi kan gini, kalau tadi di 1998 moneternya kena, ya, tapi UKM yang tidak terlalu bersinggungan dengan moneter, dengan makro secara langsung, kemana-mana mereka masih bisa jualan, masih bisa beraktivitas kayak gitu. Hari ini memang secara moneter kita tidak terlalu sakit sebenarnya. Menurut saya nih ya, mohon maaf nanti kalau ada yang bisa koreksi. Tapi dampak yang terjadi juga mengakses atau memberikan impact pada UKM-UKM yang mereka juga jadi kesulitan bergerak. Nah, di sini saya tetap masih berasumsi sampai detik ini ya, asumsi otomatis belum tentu benar juga. Ya. Kita tidak akan mengalami kondisi seperti 98. 98 itu bukan sekedar moneter, bro. Ya. 98 itu krisis kepemimpinan juga. Yang harus sampai membuat perubahan kepemimpinan. Jadi, jadi kira-kira kayak gitulah yang bisa di. Ini ada pertanyaan satu masuk dari Mojokerto, Mbak Andriani Jensa. Beliau ini produsen busana muslim, luar biasa besar juga bisnisnya. Tapi saya yakin dan percaya dalam kondisi seperti ini, beliau pasti ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah, Coach, apa sebaiknya kita lakukan untuk piutang usaha yang semakin membengkak dalam kondisi seperti sekarang ini? Silakan, Coach. Ya. Tadi saya sudah sampaikan ya, piutang itu sebenarnya bagus untuk jangka pendek, untuk krisis jangka pendek. Pertama gini, inventory kita itu juga akan menghabiskan kos kalau dibiarkan di perusahaan kita. Jadi ada beberapa yang memilih untuk menimbun, ya udah deh biarin barang ditahan gitu. Bagi saya ini nggak menarik. Kenapa? Karena barang itu harus menjadi cash, dan untuk menjadi cash solusinya adalah harus dijual. Ketika dijual, si pembelinya nggak punya duit, maka solusi piutang bisa dijadikan sebagai alternatif. Nah, namun pertanyaannya adalah yang diberi piutang ini produktif apa tidak? Jangan sampai kita memindahkan inventory kita ke agen-agen kita atau ke jalur marketing kita, jalur penjualan kita yang mereka juga tidak produktif, sehingga itu cuma memindahkan stok yang ada di kita dengan stok yang ada di agen-agen kita. Akhirnya itu bukan solutif. Nah, tapi kalau ini adalah end user, artinya kan sebagai penyerap dari produk kita. Nah, sekarang piutangnya tinggal begini, oke lah. Mereka dalam kondisi yang susah, kita dalam kondisi barang yang menumpuk. Daripada dalam bentuk barang, lebih baik dalam bentuk piutang. Pertimbangannya begitu. Cuman tidak lantas semua barang dihabiskan, diubah menjadi piutang. Jadi ini yang disebut dengan kita mau ukur, mau ulur sampai seberapa jauh. Nah, membengkak biasa, namanya yang beli nggak bisa bayar kok gitu. Maka justru disitulah kita memainkan strateginya. Bagaimana agar supaya piutang ini tidak justru kita kayak piutang. Nah, jadi duitnya nggak punya, piutangnya makin banyak. Itu juga harus ditahan, dijaga. Jadi proporsi yang saya sebut di pertanyaan kedua itulah yang akan menjawab. Kita mau mengukur, mau memainkan piutang di angka berapa, terus kemudian mana yang harus ditagih, terus cara nagihnya bagaimana, apakah ya udahlah bayar 10% dulu deh, yang penting bisa jalan atau bagaimana. Itu yang kita dapat lakukan. Jadi renegosiasi ulang, komunikasi ulang, kita interaksi dengan para agen distributor kita, itu menjadi hal yang penting. Jadi kata kuncinya dalam kondisi seperti ini terkait dengan hutang dan piutang, semuanya larinya kepada komunikasi ya. Gitu ya berarti ya. Komunikasi. Harus dikomunikasikan karena semua kena imbasnya. Jadi semua harus mencari titik tengah yang win-win solution lah begitu ya.
Oke, brother, kita lanjut. Ini ada pertanyaan kedua dari Bapak Yusuf Supendi. Bagaimana mengelola manajemen keuangan untuk para developer? Ini developer properti nih maksudnya nih. Silakan, brother. Ada, ya silakan. Ya, berita buruknya. Oke. Sebelum ngomongin berita baik, kasih yang buruk dulu. Berita buruknya dari analisa Dekot itu, properti masuk dalam kelompok potensi loser, ya, potensi Loser. Paling merah ya. kan udah di share di mana-mana tuh ya, yang gambarnya. Nah, properti ini memang di potensi loser. Namun, yang menjadikan kita tetap bisa optimis adalah bahkan sampai detik ini pun kita masih bisa melihat adanya ini kebutuhan akan rumah, walaupun sangat amat sedikit, gitu ya. Maka selama produk propertinya ya, produk propertinya itu masih memungkinkan untuk dijual, maka silakan dijual dengan berbagai macam cara, berbagai macam skema, ya. Misalnya yang penting laku, terus kemudian yang penting tidak sampai ada beban cash yang membuat perusahaan jadi makin parah, dengan berbagai skema baru tentunya. Nah, kalau misalnya alternatif disewakan atau dikontrakan itu gimana, Coach? Ya boleh juga, tapi yang menyewa dan kontrak ini kan belum tentu ada uangnya. Maka intinya gini, kalau saya ini alirannya itu lebih baik aset-aset kita itu berbentuk piutang daripada berbentuk idle yang tidak produktif. Inventory lebih baik diubah jadi piutang daripada, kalau pilihannya kan pengennya sih jadi cash gitu ya. Iya, betul. Jadi piutang daripada jadi inventory. Rumah nggak kepake, nggak kejual gitu, daripada malah rusak, lebih baik diubah jadi piutang. Entah teknisnya bagaimana, itu butuh diskusi yang lebih jauh. Cuma dari sisi belakangnya ini kita nggak perlu membuat penumpukan ini baru, penumpukan inventory baru. Kalau di properti, inventorinya satunya adalah tanah. Nah, di situ kita harus melihat dulu juga duitnya segede apa. Kalau duitnya banyak banget, hari ini justru waktu yang tepat untuk beli tanah. Karena orang lagi butuh duit, tanahnya dijual, harganya juga bisa dinegosiasi lebih murah. Hari ini waktu yang tepat untuk kita bisa bisa beli tanah. Nah, jadi kalau duitnya banyak, kalau duitnya nggak ada, mau beli tanah, duitnya berubah jadi tanah, besoknya nggak bisa hidup. Ya kan, bisa nanam jagung, bisa nanam singkong gitu kan, Coach. Nah, itu dia. Tanahnya bulan untuk panen. Nyangkul dulu gitu. Dalam kondisi seperti ini ya, intinya kan apa ya? Clue pentingnya kan adalah kita harus megang cash yang banyak begitu ya. Nah, kalau kemudian ada pilihan bahwa kita menjual aset-aset bergerak gitu ya, yang inventory yang bergerak kecil gitu, itu memungkinkan nggak? Contohnya apa, bro? Paling sederhana misalnya mebeler kantor misalnya, kendaraan kantor misalnya gitu, aksesoris kantor misalnya gitu, itu gimana? Oh iya, ya selama itu memang perlu dilakukan ya lakukan aja. Kan gini, kita ini bicara tentang hidup, ya. Kalau udah bicara tentang hidup, berarti kita harus fokus gimana caranya tetap hidup. Nah, hari ini kita mau tenggelam nih. Pada saat tenggelam kita bawa perhiasan, peralatan macam-macam kayak gitu ya. Ya itu nggak akan menyelamatkan kita. Ketika ada yang mau nuker dengan ban, coba tukerin kalungnya sama ban gitu. Pilih mana? Kalung apa ban? Iya ban. Ya itu. Artinya hari ini kita bisa melihat skala prioritas. Oke. Kita mempertahankan aset-aset tetap itu ada, toh belum tentu produktif juga. Oke. Why not? Kita lepas dulu. Toh nanti kita bisa atur strategi lagi, kita bisa bangun produktivitas lagi, kita bisa beli lagi. Tapi kalau akhirnya dijual, lalu kemudian begitu kondisi sudah mulai normal, terus kita nggak bisa produksi, terus beli lagi nggak punya, nah itu juga jadi masalah. Jadi tetap yang boleh kita lepas yang sekiranya begitu kita waktunya bergerak lagi,
tidak lantas akhirnya, Pak mana Pak mesinnya? Aduh maaf sudah saya jual lah gitu. Iya, Selain iya. itu yang mungkin saat ini juga belum tentu ada. Tapi kalau untuk mobil, untuk aset-aset yang pergerakannya lebih liquid ya, Iya, kalau iya. memang itu kan jual aja nggak masalah. Ya, paling sederhana misalnya kipas angin, AC misalnya gitu kan, meja kursi, ya itu masih mungkin lah saya kira gitu ya. Walaupun dijual harganya relatif murah, tapi ya Iya, jangan sampai murah-murah banget lah. Artinya iya. kipas angin beli harga 1 juta dijual 10.000, ya janganlah. itu itu mah nggak ngerti ilmu jualan kalau itu namanya gitu. Itu perlu belajar sama dosen jualan kalau yang itu gitu. Nah, itu dia. Brother, itu di belakang siapa itu di belakang itu? Halo, sayang. Halo, anak saya nih, Siapa namanya? namanya Torik. Oh, Ahmad Torik. Wah, ini kan. Kok beda wajahnya sama ayah? Ya, wajah masih belum kena dosa sama udah banyak dosa ya gini. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, brother. Mohon maaf. Ini ada dari Pak Basori. Saat ini saya malah fokus riset dan buat toko baru, serta upload produk di semua marketplace dengan harapan menyebar jaring agar dapat penjualan. Pripun sarannya? Lanjut apa mboten? Ya, kembali lagi, hari ini tuh kita lagi nggak sedang apa ya? Hari ini kita nggak lagi dibekukan sama sekali gitu. Hari ini semua orang masih makan. Tadi saya lihat Bro Suryadin juga masih sarapan kan gitu kan ya? Ya, ente juga artinya masih sarapan berarti masih ada kehidupan tuh. Iya, Yang sarapan hari ini bukan cuma Mas Suryadin aja, yang sarapan hari ini semua orang. Terus hari ini kita juga masih melihat orang masih butuh masker, orang masih butuh kebutuhan-kebutuhan primer lainnya ya. Artinya hari ini hidup itu masih ada, masih belum kiamat gitu. Nah, sehingga tinggal kita bisa nggak untuk bergeser masuk ke dunia itu. Cuma pertanyaannya adalah, kalau memang nggak bisa masuk sendiri, jangan nekat sendiri, tapi ajaklah yang sudah kompeten di bidang itu. Ya, kembali lagi ke tadi, marketnya ada nggak? Kalau marketnya ada, kenapa harus ditunda? Tuh Mas Bukin kemarin malah launching buka outlet baru. Kenapa? Karena dia tahu marketnya ada di mana. Oke, Gitu, bro. Ya, thank you, terima kasih ulasannya, brother. Oke, saya sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kita mungkin beberapa menit lagi. Dalam masih pertanyaannya dalam kondisi seperti ini. Ini saya mulai melihat ada sinyalemen hari ini tadi di pasar tadi pagi itu beberapa bahan pokok sayur malahan ya, sayur-sayuran itu sudah mulai naik, brother gitu ya. Nah, kalau dari pembacanya Pak Salim ini gitu ya, kemungkinan untuk orang-orang untuk melakukan penimbunan sembako gitu ya, untuk kebutuhan pribadi dalam waktu dekat ini, itu kira-kira akan terjadi nggak kira-kira, brother? Itu nanti kita melihatnya ke kebijakan pemerintah, bro. Kalau pemerintahnya tegas, pemerintahnya memberikan jaminan, tentu masyarakat akan lebih tenang. Kalau pemerintahnya nggak tegas, pemerintahnya mencela-mencele, masyarakat juga akan lebih panik. Nah, ada masyarakat yang membuat sesuatu menjadi lebih runyam, ya, kelompok-kelompok panik itu, yang akhirnya melakukan tindakan yang justru malah membahayakan orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Maka hari ini kenapa kok semua naik? Pertama, selama naiknya itu masih di angka yang wajar, ya biasa saja, namanya ini kan market ya begitu itu. Ada peningkatan demand, pada peningkatan kebutuhan pasti akan meningkat pula harganya. Udah jadi mekanisme pasar lah. Hukum alam ya? Iya, udah hukum alam lah. Cuman kita tinggal melihat di mana peran pemerintah, bagaimana pemerintah mampu menjaga agar hal ini bisa terjadi. Teratasi. Nah, kalau menggunakan konsep Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf, saya
masuk kategori yang kita itu mengambilnya begini. Yang boleh menimbun itu pemerintah, masyarakat nggak boleh menimbun. Jadi masyarakat itu dilarang menimbun karena akan menimbulkan potensi distribusi yang menumpuk di satu titik. Jadi kalau kita mengikuti kisah Nabi Yusuf, yang menimbun itu bukan masyarakat, yang menimbun itu pemerintah. Pemerintah yang menentukan aturan. Jadi bukan lantas karena kita baca kisah Nabi Yusuf, terus kemudian ini dalam kondisi pandemi, akhirnya kita nimbun. Itu salah tafsir, bro. Yang boleh menimbun hanya pemerintah, sementara kita hanya menjalankan atau membeli sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini yang menarik ini, brother. Kayaknya kisah ibroh dari kisah Nabi Yusuf itu perlu kita kampanyekan, bahwa ini pernah terjadi tempo dulu di zamannya Nabi Yusuf, dan kemudian ini harus kita kampanyekan gitu ya. Tadi yang poin terakhir bahwa yang boleh nimbun itu sebenarnya pemerintah. Masyarakat supaya terjadi perimbangan di pasar gitu ya. Nabi Yusuf itu pemerintah saat itu, bukan rakyat, dan yang boleh menimbun hanya pemerintah. Beliau ngambil kebijakan seperti itu ya pada saat itu ya. Oke. Coach, tadi kan yang diulaskan lebih banyak sebenarnya adalah tentang keuangan perusahaan, tentang keuangan bisnis gitu. Ada nggak nih beberapa poin tips aja nih dari Coach Salim? Bagaimana dengan keuangan pribadi, bagaimana dengan keuangan keluarga gitu? Silakan, Coach. Ya, sebenarnya sama, hanya lingkupnya lebih sempit ya. Kalau di perusahaan yang kita pikirkan income penjualan, kalau pribadi pikirkan adalah income gaji ya. Gajinya aman nggak? Apakah perusahaannya tutup? Apakah perusahaan masih bisa bayar gaji? Apakah perusahaannya masih jangan-jangan saya dirumahkan atau dipecat misalnya. Pertanyaannya sama, bro. Pertanyaannya adalah apakah aman penghasilannya? Yang kedua, kita bisa merumuskan nggak untuk kebutuhan sekolah berapa, untuk kebutuhan anak-anak kita. Hari ini anak-anak kita di rumah semua. Makannya gimana nih? Nah, apakah harus makan yang enak-enak atau kita atur strategi makan lebih efisien tapi tetap bergizi ya. Gizi kan nggak harus mahal, bisa murah tapi penting ya yang ibu rumah tangganya bisa variatif, nggak menentukan mana yang perlu dimakan anak-anak. Oke, berarti tadi poin-poin di slide yang Coach Salim tadi paparkan itu tinggal dielaborasi ke keuangan keluarga sebenarnya gitu ya. Bisa dengan lingkup yang lebih di lingkup keluarga tentunya gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir Coach dari saya, ini sudah lebih dari hampir 1,5 jam nih kita live ini. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana dengan tadi kan salah satu poin yang disampaikan di pemaparan tadi adalah melakukan salah satunya adalah penghematan di banyak lini gitu ya tentunya. Nah, hari ini kan masalah gaji adalah masalah yang sangat krusial gitu kan gitu ya, gaji karyawan maksud saya. Nah, tentu kita para business owner tentu berpikir bahwa ini salah satu komponen biaya nih yang harus di-reduce, harus dipangkas ini gitu. Nah, kalau dalam tataran keuangan gitu yang Coach Salim pahami gitu, seperti apa sih sebenarnya perlakuan beban gaji dalam kondisi seperti ini, Bro? Tadi sudah dibahas sekilas ya, jadi gaji itu adalah salah satu beban. Dan karena dia beban, maka dia harus punya proporsi. Nah, kita harus tahu proporsi kita itu di angka berapa persen. Nah, dalam kondisi krisis, kita mau mentoleransi naiknya sampai berapa persen dari omset penjualan. Jadi, katakanlah gini, biasanya 30% nih dengan omset yang kita dapatkan. Hari ini karena harganya turun, kita mau toleransi sampai berapa persen? Misalnya jadi 40%. Lebih dari 40% otomatis harus kita sikapi secara tegas. Nah, setidaknya 3 alternatif, bro, untuk masalah gaji. Yang pertama itu alternatifnya adalah memangkas. Jadi karena parameter proporsinya kita mentok di angka 40% tadi ya. Yang pertama adalah memangkas orangnya. Memangkas jumlah orang, memangkas jumlah orang. Yang kedua adalah memangkas gajinya. Memangkas angka nilai nominal gaji.
Jadi gajinya diturunkan. Yang ketiga adalah menunda pembayarannya. Rescheduling ya, penundaan pembayaran. Jadi yang seperti itu dari 3 alternatif tadi tentu disesuaikan kembali dengan strategi marketingnya. Gimana? Mau kayak apa namanya itu? Mau kayak pivot atau mau menurun kapasitasnya atau bagaimana? Akan terkait juga dengan proses penentuan pegawainya. Kira-kira begitu, Bro. Oke. Nah, teman-teman sekalian yang sementara hadir, mungkin ada 1-2 pertanyaan, boleh? Pak Salim masih ada waktu untuk jawab? Sampai duhur ya, Bro ya? Sampai duhur. Ya. Oke, kita spare waktu lah 5 menit mungkin ya ke depan supaya juga kita bisa beraktivitas yang lain ya. Mungkin hari ini saya yakin teman-teman coba ada agenda-agenda lain. Ada pertanyaan teman-teman, silakan. Oke. Baik, kalau tidak ada teman-teman sekalian, 1 pertanyaan terakhir dari saya. Bagaimana Coach Salim memandang dengan strategi Samsung model dalam teori Samsung model dalam kondisi seperti ini? Gimana, Bro? Samsung model itu adalah kita melakukan ekspansi ke bisnis yang bukan disiplin primer kita. Oke. Nah, pada saat ekspansi yang bukan dalam disiplin primer, maka yang dibutuhkan adalah kekuatan kapital. Baik itu kapital dalam bentuk aset ya maupun kapital dalam bentuk kapasitas humannya sendiri. Nah, kenapa? Karena untuk Samsung model ketika masuk ke bisnis yang tidak satu disiplin ilmu, tidak satu relasi, tidak relevan sama bisnis existing, maka membutuhkan eksplorasi baru, riset baru, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mampu mengerti, kita sedang seperti kayak masuk ke dalam lubang yang kita nggak tahu seberapa dalam lubangnya. Artinya itu harus cermat juga ya, karena salah-salah malah justru menggali lubang baru gitu ya. Dalam berbagai contoh Samsung model yang kita amati di berbagai perusahaan besar ya, mereka membangun Samsung model itu bukan dengan tangan kosong, Bro. Mereka menghimpun orang-orang ahli di bidang yang akan digeluti. Mereka menghimpun resource-resource yang terkait dengan bisnis baru yang akan digeluti, sehingga ketika bisnis itu dijalankan, maka bisnis itu tidak menghadapi kendala yang benar-benar seperti bisnis startup.